Ya, Rolando dan juga pemirsa di tengah arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, tentunya berbagai persiapan pengamanan ini terus digencarkan dan dimatangkan agar memastikan perjalanan bagi para pemudik wisatawan ini bisa menyenangkan dan juga aman tentunya. Dan kami ajak pemirsa untuk melihat bagaimana persiapan pengamanan bersama dengan jurnalis Stefani Wijaya berikut ini. Selamat siang, Stefani. Stefani, silakan Anda terkait dengan pengamanan libur Nataru seperti apa? Harusnya berita 2 dan 1. Ya, baik, selamat siang Nisrina dan juga pemirsa. Memang saat ini saya tengah berada di Command Center kilometer 29 di mana sekaligus posko pengamanan Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026. Dan tepat pada hari ini begitu di Command Center kilometer 29 ada kunjungan dari Wakil Menteri PAN-RB, kemudian juga ada dari anggota Ombudsman yang di mana disambut langsung oleh Kakor Lantas Irjen Agus Suryonugroho, di mana memang tadi sekitar 1 jam begitu melihat tentang digital Korlantas Polri, di mana untuk menunjang memantau begitu pantauan arus lalu lintas selama Natal dan juga Tahun Baru. Di mana saat ini Nisrina dan juga pemirsa, saya sudah bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dan juga anggota Ombudsman. Dan saat ini saya akan ke Kakor Lantas Irjen Agus Suryonugroho terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Ini terkait dengan hari ini, apakah sudah ada lonjakan arus lalu lintas begitu mengingat akan menjelang malam Natal? Baru saja kami dapat kunjungan dari Pak Wamenpan RB dengan Ombudsman. Tadi kita pantau di Command Center. Memang sudah ada peningkatan arus lalu lintas. Prediksi pertama memang untuk puncak arus mudik itu tanggal 20. Tanggal 20 memang cukup signifikan. Ada 189.000 kendaraan yang melintas tol dari Jakarta menuju ke Trans Jawa dan ke Sumatera. Kita lihat hari ini kelihatannya ada perkembangan signifikan ya. Diperkirakan memang puncak arus mudik kedua adalah tanggal 24 hari ini dan sekalian juga persiapan perayaan Natal. Jadi kita lihat skenario-skenario ketika terjadi lonjakan arus atau lompatan arus yang ada di jalan tol, yang ada di arteri, kita sudah melakukan skenario cara bertindak. Apakah nanti di arteri itu alih arus dan bahkan juga ada kontraflow dan one way. Contohnya Gadok, terus Puncak ke Cianjur, itu biasanya kalau pagi itu one way ke atas, nanti sore baru ke bawah. Kalau di jalan tol, parameternya sudah jelas. Ketika radar di kilometer 50 itu menunjukkan per jam berturut-turut 5.500, kami harus melakukan eksekusi kontraflow lajur 1. Kalau masih ada bangkitan arus lagi, 1 jam setelah 2 jam, ada berturut-turut 1 jam, 6.500, kita buat cara bertindak kontraflow lajur 2. Baru nanti kita lihat dari kilometer 54 sampai 70, kondisinya seperti apa, perlu nggak kita lakukan one way, itu tergantung update. Tetapi Korlantas Polri dan jajaran sudah siap mengelola manajemen lalu lintas, baik ada di non-tol dan jalur tol. Ini kan selain ada juga personel di lapangan begitu ya, turut dibantu dengan teknologi digital, itu bisa dijelaskan? Di samping ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, pos terpadu, kami membangun infrastruktur teknologi yang bisa melihat dan memantau semua pergerakan orang, kendaraan, baik itu di jalan, di pelabuhan, di tempat wisata, gunanya untuk melakukan intervensi. Ketika di Gadok kemungkinan kita lihat itu cukup padat, kita bisa intervensi ke Dirlantas, ke Kapolres untuk dilakukan rekayasa. Di samping memantau, kita bisa mengeksekusi, terutama di jalan tol. Di jalan tol itu memang primadona masyarakat menggunakan jalan untuk bepergian ya. Kalau tidak dikelola dari bottleneck sampai ke rest area, ini menjadi persoalan. Oleh sebab itu skenario alih arus, skenario kontraflow one way ini tergantung update dan kondisi traffic counting dan parameter-parameter tadi.
Kalau misalkan prediksi puncak arus mudik ini terjadi pada hari ini sampai sore hari. Nah, kalau misalkan prediksi arus balik itu sendiri Bapak bagaimana? Kebijakan work from anywhere ini sangat mempengaruhi pergerakan orang, baik nanti yang mudik dan balik ya, termasuk juga kebijakan SKB yang terbaru bahwa di jalan tol tidak boleh sumbu tiga melintas sepanjang operasi. Di arteri diperbolehkan, tetapi batas waktunya adalah pukul 17 sampai pagi hari. Arus balik kemungkinan bisa di tanggal 2 atau tanggal 4. Nah, nanti kita lihat juga seperti prediksi arus mudik, nah, itu kan juga ada pergeseran. Yang jelas Korlantas Polri dan jajaran memantau semua sektor-sektor yang menjadi kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah di pelabuhan penyeberangan, di tempat-tempat wisata, dan malam ini konsentrasi untuk mengamankan perayaan Natal sampai dengan tahun baru nanti tanggal 1. Kalau himbauan untuk masyarakat Saya rasa lagi-lagi berkaitan dengan manajemen perjalanan. Mudik ini kan banyak sekali. Ada yang menggunakan moda transportasi bus, kendaraan pribadi, hati-hati di jalan. Jadi kalau menggunakan kendaraan pribadi, perhitungkan betul perjalanannya kemana, jaraknya berapa, berhentinya di mana, pastikan kendaraannya itu berkeselamatan, dan kami mengharapkan masyarakat di Natal dan Tahun Baru ini senang, gembira di jalan, dan selamat sampai tujuan. Sekarang kita ke Ombudsman ini, Pak. Tadi bagaimana sih setelah meninjau ini, melihat teknologi yang dimiliki oleh Korlantas, kemudian di Command Center 29, melihat secara langsung gitu, Pak? Ya, saya melihat fasilitas Command Center Korlantas ini ya, yang terintegrasi dengan beberapa teknologi ini mendukung kebijakan pelayanan publik jangka panjang maupun kebutuhan jangka pendek atau respon cepat ya. Pak Korlantas tadi menyampaikan ya, ada kebijakan-kebijakan pelayanan publik di event seperti ini, sesuatu yang direncanakan jangka panjang, tapi ada juga yang harus diputuskannya dalam jangka pendek, situasi tertentu. Nah, tentu membutuhkan instrumen-instrumennya, dan instrumen Command Center inilah yang ternyata menunjang untuk pengambilan kebijakan yang cepat ya. Memang sudah direncanakan, diprediksi tanggal sekian, tapi itu jangka panjang ya, maksudnya prediksi-prediksi itu. Tapi yang jelas gitu, dengan adanya instrumen Command Center ini, dengan dipantau terus dari dashboard yang ada ini, kapan harus dilakukan apa secepatnya, itulah yang bisa dihasilkan dari Command Center dengan berbagai fasilitas IT yang terintegrasinya ini gitu. Karena memang seperti momen Nataru ini ya dinamis gitu kan, dan tentu ini bisa menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan, tapi bisa juga dijadikan sebagai referensi bagi publik untuk melihat situasi, merencanakan saya harus pulang kapan, harus kapan, ini juga bisa dijadikan referensi. Makanya ya lewat media massa, kemudian juga lewat teknologi informasi yang disampaikan oleh Korlantas kerjasama dengan Komdigi ya, bisa memberikan informasi juga yang cepat bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat informasi kami harus melakukan perjalanan sebaiknya kapan dan sebagainya. Saya kira itu sesuatu yang baik ya, pelayanan publik di mana negara hadir ya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Kami Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik ya, ingin memastikan bahwa negara memang betul-betul hadir memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat gitu. Ya. Ya, kalau yang sudah dipersiapkan bagus, baik gitu, dan semoga memang tidak ada hal-hal yang berubah gitu. Semua lancar sesuai dengan apa yang diprediksi dari awal dan antisipasinya sudah ada ya. Terkait juga dengan musim ya, ini juga sudah diprediksi gitu ya, kira-kira ya resikonya seperti apa ya sudah diperhitungkan. Jadi harus bagaimana, nah itu data, instrumen-instrumen yang ada inilah yang dipakai untuk bisa memprediksi itu dan segera melakukan keputusan pelayanan publik seperti apa yang harus diambil. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Oke. Nah, itu dia tadi di Srida terkait pernyataan dari Korlantas Polri dan juga Ombudsman, di mana tadi peninjauan mengenai Command Center kilometer 29 dan juga di mana teknologi Korlantas yang mendukung untuk memantau arus lalu lintas terkini untuk bagi masyarakat yang akan melakukan mudik di Nataru ini. Di Srida kembali ke Anda.
Baik, terima kasih atas informasi Anda Stefani Wijaya dan selamat kembali bertugas.